Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Pratiwi, NPM 2208260030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial blok kardio saya yang berjudul ACS atau Acute Coronary Syndrome. Jadi, apa sih akut coronary syndrome itu? Akut coronary syndrome itu keadaan darurat jantung dengan manifestasi klinis nyeri dada atau gejala lainnya disebabkan oleh iskemia miokardium. Adapun etiologinya utama dari ACS itu disebabkan oleh aterosklerosis yang terjadi pada arteri koroner. Manifestasi ACS ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan plak atau pecahnya plak yang sebelumnya stabil. Perkembangan atau gangguan plak dipengaruhi oleh faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Adapun faktor risikonya itu dia ada hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, dan umur. Dan gejala dari ACS itu menyerupai nyeri dada, sesak nafas atau dyspnea, mual muntah, dan sakit kepala ataupun pusing. Dan bisa juga dia berkeringat pada malam hari. Adapun klasifikasi dari ACS ini itu ada stable angina, unstable angina, non-STEMI, dan STEMI. Pada stable angina, dia ini dipicu oleh aktivitas yang berat, tapi dia akan hilang setelah dia istirahat. Sedangkan pada unstable angina, non-STEMI, dan STEMI, walaupun sudah istirahat, dia itu akan tetap nyeri dadanya itu nggak hilang. Adapun uh, patofisiologinya itu disebabkan utamanya dari aterosklerosis. Aterosklerosis ini dia dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya itu LDL serum tinggi, LDL serum rendah, dan disfungsia endotel. Dari tiga faktor ini menyebabkan aterosklerosis yang terjadi di koroner. Aterosklerosis ini menyebabkan dua faktor, plak ateroma stabil dan plak ateroma tidak stabil. Pada plak ateroma stabil, kapsul fibromuskular yang menutupi plak lemak tetap utuh dan isi plak tidak dilepaskan ke dalam lumen pembuluh darah, yang menyebabkan plak menjadi sumbatan menetap pada lumen yang mengobstruksi aliran darah. Jika stenosis pembuluh darah signifikan lebih dari 70%, kebutuhan oksigen miokard mulai melebihi suplai, terutama saat beraktivitas, dan menyebabkan menjadi iskemia miokardium yang bersifat transien dan sementara. Inilah disebut angina stabil. Sedangkan pada ateroma tidak stabil, kapsul fibromuskular yang menutupi plak lemak ruptur, dia menjadi isi plak yang trombogenik, terpapar pada faktor koagulasi di lumen pembuluh darah. Aktivasi trombosit dan kaskade koagulasi di lokasi itu ruptur, yang menyebabkan trombus terbentuk di atas plak yang telah obstruksi sebagian ke okulasi lumen, yang menyebabkan penurunan perfusi miokardium. Jadi terjadinya penurunan perfusi miokardium menyebabkan iskemia sementara kardiomiosit yang menyebabkan angina tidak stabil dan infark kardiomiosit yang menyebabkan infark miokard. Inilah disebut akut coronary syndrome. Bagaimana cara kita untuk mendiagnosa si ATS tadi? Pertama, kita seperti biasa kita melakukan anamnesis untuk mengetahui gejala yang saya sebutkan tadi yang dialami oleh pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik ini, pada pemeriksaan jantung, pada inspeksi itu akan dijumpai ictus cordis terlihat, dan pada palpasi jantung itu ictus cordis teraba kuat. Kemudian pada pemeriksaan penunjangnya kita bisa lakukan pemeriksaan EKG dan enzim jantung, dan juga darah lengkap. Pada pemeriksaan EKG pada unstable angina dan non-STEMI itu akan dijumpai ST depresi, sedangkan pada STEMI itu akan dijumpai ST elevasi.
Pada pemeriksaan enzim jantung, stable angina dan unstable angina itu akan normal enzim jantungnya, sedangkan pada non-STEMI dan STEMI, enzim jantungnya itu akan meningkat. Bagaimana sih cara untuk treatment dari ACS ini? Kita bisa lakukan uh, Monaco tadi nih. Pertama kita bisa lakukan memberikan oksigen, kemudian kita bisa memberikan morfin dengan dosis 2 sampai 4 mg intravena. Cara pemberiannya itu satu ampul diencerkan sampai dengan 10 cc. Kemudian kita bisa memberikan golongan nitrat atau ISDN secara oral 5 mg dapat diberikan per 5 menit, maksimal 3 kali. Kemudian kita bisa berikan aspirin dengan dosis 160 sampai 325 mg per oral loading dose dan clopidogrel dengan dosis 300 sampai 600 mg oral loading dose. Jadi untuk pemberian nitrat hati-hati untuk kontraindikasinya dapat menyebabkan hipotensi. Adapun komplikasi dari ACS ini menyebabkan irama jantung yang tidak normal, heart attack, kematian, stroke, dan gagal jantung yang terjadi ketika jantung tidak dapat memompa cukup darah dan pecahnya sebagian otot jantung yang menyebabkan kebocoran katup yang parah. Adapun referensi yang saya gunakan ini. Sekian presentasi saya untuk mind mapping akut coronary syndrome. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.